beraktivitas seperti itu tidak mungkin sekali. Walaupun kita selalu bikin salah dan dosa, tapi Tuhan itu selalu kasih waktu terus. Kasih karunia itu selalu terbuka. Kecuali mati baru minta maaf. Gitu saja ya. Memang. Jadi kita akan belajar di 1 Timotius. Mungkin firman Tuhan ini semua sudah tahu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Bunyi firman Tuhan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan. Timotius dia seorang yang muda, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Dan melalui Paulus, Rasul Paulus, dia pelayanan penginjilan lalu dia mendapatkan Timotius. Seorang Timotius yang masih muda. Tetapi Paulus dia lihat dia punya karakter, sifatnya, kelakuannya sangat baik sekali. Dia dididik dengan neneknya, nenek dan mamanya yang didik dia. Sehingga dia menjadi anak yang baik. Lalu Paulus mengambil dia untuk menjadi teman pelayanan. Dan Paulus dia mempercayakan dia untuk menjadi seorang gembala yang masih muda. Ini masih muda, jadi Paulus dia tulis surat Timotius ini, dia nasihat itu baik-baik supaya orang jangan anggap engkau muda itu jadilah teladan dalam perkataan seperti yang tadi saya baca. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Perkataan itu sangat penting. Coba berdiri. Kamu yang sedih, berdiri. Ayo cepat, anak muda tuh, berdiri, duduk. Perkataan ini punya kuasa, betul toh? Tadi saya bilang berdiri, duduk. Jadi jangan sampai kata-kata kita jangan sampai ucapkan sembarang. Karena kata-kata itu kutukan juga ada keluar, berkat juga ada keluar. Jadi kita harus jaga baik-baik. Setuju ya? Sepakat ya? Jangan asal bicara di emosi sedikit, aduh itu bahaya sekali. Jadi setiap kata yang kau kasih keluar selama 30 detik, dia akan tersimpan sampai 30 tahun. Begitu. Macam contoh, ada laki-laki siapa kali lu? Alison, dia kalau tidak tahu membaca, saya bilang, kau goblok sekali, tidak tahu membaca. Itu bagaimana dia punya perasaan? Perasaan gimana? Hancur sekali, saya goblok ini. Saya tidak tahu membaca. Itu dia akan simpan sampai dia mau maju susah. Mau maju melangkah pindah ke susah. Saya bodoh jadi mau maju bagaimana? Saya bodoh jadi mau bicara bagaimana? Saya tidak tahu membaca. Tapi harusnya kita lakukan apa? Gampang, adik pasti bisa belajar, berusaha. Pasti kau bisa, begitu toh? Jadi perkataan ini kita tidak boleh jadi bicara sembarang. Jangan asal-asal kasih keluar. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi ini pakai apa? Baik. Perkataan. Betul toh? Jadilah. Kecuali kita manusia itu yang dibentuk. Dengan tangan sendiri dia bentuk hidung, telinga, pokoknya dia bentuk baik-baik. Begitu. Sehingga kita yang ada di sini harus jadi apa? Teladan dalam perkataan. Setuju? Setuju kan tidak? Sendiri yang jawab. Sendiri bilang setuju, jadi jaga lidah, jaga kata-kata. Karena lidah kecil ini. Firman Tuhan lagi ada bilang begini. Binatang buas kah? Apakah semua itu sudah dijinakan dan bisa dijinakan, tapi barang apa tidak bisa dijinakan? Baik. Ada tahu? Yang susah dijinakan. Bahkan manusia yang pintar, profesor, dokter, bagaimana pun tidak bisa kasih jinak. Apa itu? Barang kecil yang karena lidah bisa baku perang, karena lidah bisa baku pukul, karena lidah bisa baku benci, karena lidah adik kakak bisa apa? Baku tikam. Mama bapak kah, anak mama kah bisa baku marah karena apa? Barang kecil ini. Sampai perang dunia bisa terjadi itu karena apa? Ini. Baku tipu. Masalah kita cerita mau tak sampai jadi besar. Maka itu jagalah lidahmu dengan segala, pokoknya jaga baik-baik. Tidak boleh bicara sembarang-sembarang ya. Oke. Yang berikut apa?
dalam tingkah lakumu. Tingkah laku itu berarti bicara tentang sifat kita punya tingkah laku, cara bermain kita, cara bercanda kita, kelakuan kita, kita punya cara duduk bagaimana, main dengan kakak seperti apa, main dengan adik seperti apa. Tingkah laku ini sangat penting. Jangan asal-asalan saja, tingkah laku ini sangat-sangat penting. Jangan sampai kau teman tidak mau main, baru kau main sama dia, bagaimana perasaan? Sudah lo contoh, baru bangun tidur, lapar lagi. Lapar begitu tiba-tiba. Contoh, ini contoh. Lo sekali, gimana dia punya perasaan? Baik, harus kan tidak? Atau baru bangun, baru toki kepala begini. Aduh, satu paling jengkel sekali. Betul ini. Orang baru dulu begini, baru tiba-tiba, hei kawan, lo sekali. Padahal apa? Dia punya hati bagaimana? Untuk teman jadi jaga. Kita punya kelakuan itu penting sekali, harus dijaga, betul ya? Mau bercanda tapi ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk serius, ada waktu untuk apa? Belajar. Semua Tuhan sudah kasih waktu. Jadi kita jaga teladan tingkah laku kita baik-baik. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kasih itu sudah tahu, jadi tidak usah bicara lagi. Tetapi yang satu poin yang penting itu kesetiaan itu penting. Hal yang kita lakukan sekarang saya mau tanya, untuk siapa? Sekarang kegiatan hari ini kita bikinin. Dan besok hari ini kita bikinin. Untuk siapa? Hai, jawab besar. Untuk siapa? Bukan kita, saya. Betul ini. Kau angkat batu kah? Angkat pece kah? Cabut rumput kah? Potong rumput kah? Itu kita tambah skill kita. Untuk saya sendiri. Pribadi untuk saya. Saya siapkan ini. Bikin tenda kah? Pasang tenda kah? Bikin panggung kah? Apalagi? Pokoknya segala sesuatu, masak kah, potong sayur kah, tadi kah, semua kita lakukan untuk saya sendiri. Jadi kalau saya dipercayakan apa saja, saya akan kerja baik-baik. Betul kan? Supaya besok kalau kerja di lapangan itu tidak perlu tanya-tanya lagi. Sudah tahu kok, sudah latihan di sini, sudah belajar toh. Cara bicara bagaimana, semua lakukan untuk kita. Makanya untuk saya sendiri. Makanya kita harus bikin apa? Setia itu beli di toko kah? Bisa beli di toko. Baik, setia itu mahal sayang. Maka itu pekerjaan kecil besar harus tetap apa? Setia. Dan besok adalah hari H. Firman Tuhan sudah selesai, ini kesimpulan. Besok hari H saya pesan khusus buat teman-teman yang dari Ilu. Coba angkat tangan, yang dari Ilu. Yang dari Ilu, angkat tangan. Oke, teman-teman yang tetangga, teman-teman. Ada Rusli dan teman-teman yang lain. Coba angkat tangan. Yang membedakan cuma batas wilayah. Kita ini satu toh. Oke, Tobe, ayo teman-teman semua. Kita besok sukseskan kita punya kegiatan ini. Untuk saya begitu ya. Ini berkat yang masuk di asrama sini. Penghuni asrama di sini. Berkat yang kalian bawa masuk ke tempat ini. Jadi besok itu bukan dari Ilu, bukan dari teman-teman dari Mulia, bukan Puncak Jaya saja. Tapi dari luar semua akan datang. Mereka akan lihat bagaimana tempat di asrama. Terima kasih. Semua sudah bersihkan, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Mereka akan lihat dari situ, mereka akan cerita menjadi buah yang baik. Anak-anak Puncak Jaya itu sekarang sudah maju. Walaupun memang itu distrik dari Ikatan Ilu yang bikin, tapi nama yang mana yang naik? Puncak Jaya yang naik, betul ini. Karena teman-teman aja itu udah puja. Cuma satu hal yang perlu kita jaga besok adalah keamanan, kita jaga bersama toh. Teman-teman yang mungkin ya biasa terjadi. Mungkin ada yang datang dengan keadaan yang tidak normal. Tidak usah pakai kekerasan. Itu yang dipercayakan sebagai teman-teman keamanan nih. Tidak usah pukul, tidak usah tapi kawan, aduh ini supaya kita punya sini balik. Sayang dia, begitu ya? Setuju ya? Tadi firman Tuhan sudah jelas toh. Jaga apa? Jaga lidah. Ya, kok goblok aja itu, aduh itu bahaya. Itu masalah tambah besar. Jadi lebih baik saya juga biasa mabuk, saya biasa. Kalau saya pas mabuk baru orang datang dengan saya dulu dekat-dekat saya, itu saya akan lebih sayang dia. Kawan betul. Tapi kalau dia bilang kata kotor, itu dia lebih lain lagi, lebih lewat lagi. Kamu biasa minum berapa botol? Tidak. 1-2 hari itu jangan cerita sudah. Tadi biasa tuh 1 minggu 2 minggu tidak tidur saya. Tapi itu biasa saja tuh. Tidak. Jadi saya pesan kepada kita semua jaga kita semua jaga, apalagi khusus penghuni asrama Kidona tuh kita jaga ketertiban untuk menjalankan acara besok ini. Semua jaga dengan baik supaya bisa sukses, hati senang, sukacita, Tuhan pun senang. Dia bilang, oh anak-anak saya yang di asrama tuh puji Tuhan, sudah memuji Tuhan sampai kegiatan bisa selesai. Kau mewah, jaga bersara, jadilah teladan, janganlah perkataanmu, pokoknya setiap kata jaga, teladan jaga, sifat jaga, mengasihi antara satu sama lain. Siap? Kita di sini bukan jadi bos, tapi jadi apa? Pelayan. Pelayan itu gimana? Biasa kamu lihat di warung bagaimana?
Siapa yang di sini biasa masuk di warung? Kalau salah sedikit bagaimana? Marah. Kamu pelayan bagaimana? Tapi dong balas kan tidak? Lek, dong terima, aduh, minta maaf ya. Besok bikin begitu ya, siap ya? Kita jadi pelayan. Kita kalau dia bilang, kamu gimana? Aduh, minta maaf ya, kamu gimana? Salah gimana? Bisa? Sip. Kita berdoa itu firman Tuhan. Wah, 1, 2, 3.